Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita ini berjalan menurut pikiran kita sendiri, menurut cara pandang kita sendiri. Kita memutuskan segala sesuatu semau kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Harusnya kita dalam hidup ini memutuskan segala sesuatu harus dengan teliti, tidak boleh terburu-buru. Harus ngikutin apa yang Tuhan mau, jalan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita ini enggak melibatkan Tuhan di dalam segala hal, ujungnya kita sendiri akan terjebak dan ujungnya kita sendiri yang akan rugi. Di kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Akhirnya kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita butuh Tuhan. Nah, kita harus izinkan Tuhan bekerja dalam segala hal di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biar dia yang ngontrol dan mengendalikan. Biar dia yang memimpin. Biar dia yang membawa kita ke dalam jalan seluruh kebenaran. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, yang kita anggap lurus, yang memimpin kita. Karena pikiran kita ini seringkali nggak sejalan dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak libatkan Tuhan, ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah di suatu hari nanti. Karena di Amsal 12 ayat yang ke-15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Belajar mendengarkan nasihat siapapun. Selama dia orang itu memberikan nasihat yang baik, dan kita terima nasihat itu dengan benar, itu akan membuat kita ini menjadi orang yang bijaksana sekali. Itu akan membuat hidup kita ini semakin berhati-hati. Beda dengan orang Israel sebelum ada pemimpin pada zamannya, mereka berjalan ngikutin maunya dan kehendaknya sendiri. Karena dia pikir jalan yang dia tempuh, jalan yang dia putuskan itu benar. Sehingga ternyata malah jauh dari hadapan Tuhan. Di Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Coba kita lihat lagi di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kita seringkali ngambil keputusan yang benar menurut cara pandang kita sendiri. Bahkan kita mengambil keputusan itu seenak perut kita sendiri. Ternyata keputusan yang kita ambil itu benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya apa? Ujungnya kita sendiri akan ngadepin masalah di kemudian hari. Makanya kita perlu pemimpin yang memimpin hidup kita. Siapa yang memimpin hidup kita? Ya Roh Kudus tentunya. Makanya kita harus mengakui segala langkah kita ini, kita izinkan Tuhan mengintervensi di dalamnya. Kita harus bertindak hati-hati begitu rupa. Seringkali saya ngambil keputusan tidak berhati-hati, nggak jeli, nggak teliti dengan baik. Ujungnya keputusan yang saya ambil seringkali malah salah. Keputusan yang saya ambil malah menjebak saya dalam persoalan-persoalan yang baru. Makanya kita selama tinggal di bumi ini hati-hati. Kita memutuskan segala sesuatu, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita selaraskan dengan rencana Allah. Hidup kita ini ketemu problem dan masalah karena nggak selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita ketemu masalah terus-terusan karena kita ngambil keputusan semau kita sendiri. Dan ujungnya kita menjadi orang yang ngawur sekali. Bapak Ibu, kita akan lihat di Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Orang bisa menyangka jalan itu lurus. Karena apa? Berpikir sesuai dengan pikirannya sendiri, dengan cara pandangnya sendiri. Kalau orang itu berpikir menurut cara pandangnya sendiri, berpikir seperti yang dia mau, ternyata nanti malah kejebak. Ujungnya akan menghancurkan hidup kita. Berapa banyak orang ngambil keputusan seenak perutnya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Karena dia pikir punya pengalaman. Dia pikir sudah melakukannya sering kali. Sehingga ngambil keputusannya seenaknya sendiri. Ternyata di kemudian hari muncul masalah baru. Ternyata di kemudian hari apa yang dianggapnya lurus itu ternyata menyisakan problem dan masalah.
Sekarang kita akan lihat di Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Berapa banyak orang alami seperti ini? Jalan yang kita pikir benar ya karena menurut kita benar ya kita jalanin benar. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maka kalau jalan yang kita tempuh selama ini salah, kita koreksi diri, bertobat, sadar diri dan balik sama Tuhan. Kalau selama ini yang kita putuskan salah, berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Ada hal yang harus kita ubah dalam diri kita. Karena kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang menguji hati kita. Jangan kita anggap segala sesuatu yang kita putuskan, yang kita lakukan itu benar. Dan kalau kita putuskan yang kita lakukan itu benar dan ternyata ujungnya membawa kehancuran, itu tandanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala keputusan apapun dalam hidup kita loh. Bahkan kau mau menikah, memilih pasangan, mengambil keputusan untuk bisnis usaha, mengambil keputusan untuk melakukan ini dan itu, engkau harus tetap melakukannya seperti yang Tuhan mau, melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita akan terjebak di dalamnya dan hidup kita akan mengalami kehancuran. Kita akan terjebak di dalamnya dan kita akan mengalami banyak problem di dalamnya. Hari ini kita mau belajar memberi hati kita dan melibatkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Saya berdoa, tambah hari hidup kita tambah semakin hati-hati bertindak. Hidup kita semakin berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau belajar melangkah setiap hari bersama Tuhan. Memang tidak gampang melangkah bersama Tuhan itu. Selalu ada hal yang kita ingin putuskan sendiri. Bapak Ibu, melangkah bersama Tuhan artinya kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam setiap hal, kita mau libatkan Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Kalau enggak, kita ngambil keputusan kita sendiri, nanti ketemu masalah dan persoalan. Karena kita maunya cepat, kita mau ngambil keputusan semau kita sendiri, kita tanpa melibatkan Tuhan, kita mau bertindak semau kita sendiri, dan ujungnya kita akan mengalami banyak hal di kemudian hari. Bapak Ibu, mengizinkan Tuhan intervensi dalam hidup kita, itu akan membuat kita hidup takluk dan tunduk kepada firman. Semakin kita hidup takluk dan tunduk kepada firman, semakin hidup kita akan dibawa berjalan dalam pusat kehendaknya. Step by step kita berjalan dalam pusat kehendaknya. Step by step kita mau ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Kita mau belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu bukan dipimpin kemauannya, bukan dipimpin perasaannya, bukan dipimpin oleh keinginannya, tapi sepenuhnya bergantung sepenuhnya kepada Roh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang diputuskan harus sesuai dengan firman dan tujuannya satu, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau kita nganggap segala sesuatu kita putuskan sendiri, dan kita anggap jalan kita ini sudah benar menurut pandangan sendiri, ujungnya kita akan menjadi orang yang ngawur dan serampangan. Perhatikan ya, setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Bertindak semaunya sendiri, bersikap menurut maunya sendiri. Akhirnya Pak, orang-orang kayak begini ngikutin ego, ngikutin hawa nafsu. Tidak bertindak jeli dan hati-hati. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini orang akan bertindak hati-hati dalam segala hal. Dia nggak mau melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Dia izinkan Tuhan di dalamnya, campur tangan, supaya setiap langkahnya ini menyenangkan hati Tuhan. Bukankah hari ini yang kita kejar dari kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan? Kita bertindak hati-hati, kita melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, kita memberi hati, pikiran, dan perasaan kita hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Kita nggak menjadi orang yang sembrono, Bapak Ibu. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus adalah orang yang memberi hatinya, pikirannya, dan perasaannya kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan orang yang dipimpin oleh perasaan, ego, dan hawa nafsunya. Setiap langkah kita harus sesuai dengan firman. Ketika kita melangkah sesuai dengan firman, tinggalkan kita meski hati-hati. Sikap kita hati-hati. Benar-benar memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan bertindak semau terus. Apa yang kita anggap benar kita lakukan.
Apa yang kita pikir bagus kita lakukan. Bagus saja belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Benar menurut pandangan kita belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nih jalan sama Tuhan, pasti ujungnya hidup kita akan mengalami sukses dan berhasil. Bapak Ibu, kunci untuk hidup sukses dan berhasil adalah dengar suara Tuhan dan lakukan. Tetapi kunci hidup dalam kehancuran adalah ngikutin ego, hawa nafsu, dan keinginan kita. Pasti ujungnya akan ngadapin masalah dan persoalan. Ujungnya kita akan kesandung persoalan terus-terusan. Belajar melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Mau melangkah hari ini pun, izin Tuhan. Boleh nggak Tuhan ini dan itu? Bukan berarti kita ini jadi orang yang nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Tapi kita mau naruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita izinkan Tuhan di dalamnya bekerja dan berkuasa. Tuhan, boleh nggak aku ngambil keputusan seperti ini? Ditimbang dengan hati-hati. Kalau orang yang berjalan dengan kehati-hatian, ujungnya hidupnya akan sangat-sangat berhikmat dan bijaksana. Kecerobohan hanya membuat kita terjebak dalam persoalan-persoalan yang baru. Kecerobohan hanya membuat tersandung dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ujungnya hanya membuat kita tambah hari tambah bikin kesalahan terus-terusan. Ada orang yang bikin kesalahan terus-terusan, kenapa? Karena nggak mau belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Harusnya kita belajar dari kesalahan yang orang lain perbuat loh. Harusnya kita belajar hari demi hari menyerahkan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita serahkan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin hari kita ini mati terhadap diri sendiri. Kita mau bertindak apapun kita libatkan Tuhan. Kita mau ngambil keputusan apapun kita nggak mau pikirkan sendiri. Kita timbang-timbang, kita izinkan Tuhan. Itu baru namanya hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus bukan hanya sekedar minggu ke gereja atau berbahasa roh. Hidup dipimpin Roh Kudus artinya segala tindakan, sikap, dan perbuatanmu harus seizin Tuhan. Harus seizin Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bilang jangan, berarti kita jangan melakukan ini dan itu. Ketika Roh Kudus suruh, ya kita harus taat melakukannya. Ketika Roh Kudus suruh kita melakukan ini dan itu, kita lakukan dengan taat. Kita akan melihat banyak mujizat, breakthrough, dan terobosan. Tapi kalau kita ini bangkang, bantah, bertindak semau kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, pasti di ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Saya berdoa hari ini, hidup kita semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa hari ini hidup kita semakin hari semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Jalan dalam rencananya, jalan dalam tujuan Tuhan, sampai garis akhir kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini serahkan hati kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup. Jangan mikir yang kamu anggap itu benar terus-terusan. Kadang kita perlu serahkan cara pandang kita, pikiran kita ini kepada Tuhan. Tuhan, aku berpikir seperti ini benar apa enggak sih? Tuhan, aku melakukan seperti ini sudah berkenan di hadapanmu apa tidak sih? Tuhan, kalau aku bersikap seperti ini, kira-kira engkau disenangkan apa tidak? Kalau aku melakukan ini dan itu, namamu kira-kira dipermuliakan apa tidak? Kita mau libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tujuannya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Belajar ikut Tuhan setiap hari. Jangan seperti orang Israel. Karena nggak ada pemimpin, nggak ada raja, nggak ada hakim. Dia ngambil keputusan semau sendiri. Ujungnya apa kalau ngikutin keputusan, ngambil keputusan semaunya sendiri? Pasti merugikan banyak orang. Karena kecenderungan manusia itu kan penuh ego, penuh hawa nafsu, fokusnya pada diri sendiri. Jadi orang yang tamak dan serakah. Akhirnya apa? Menjerumuskan kita pada banyak pencobaan dan dosa. Di Hakim-Hakim 17 ayat 6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau menurut pandangannya sendiri ya pasti bukan menurut pandangan Tuhan. Artinya pasti ngikutin ego dan hawa nafsunya. Ngikutin emosi dan amarahnya. Karena ngikutin pandangannya sendiri. Harusnya kita ngikutin cara pandang Tuhan. Makanya di Amsal 21 ayat 2 bertolak belakang dengan Hakim-Hakim 17 ayat 6. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri.
Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Ini seperti apa yang dilakukan di zaman hakim-hakim. Orang Israel melakukan apa yang benar menurut cara pandangnya sendiri. Dia melupakan Tuhan. Dia melupakan hukum dan ketetapan Tuhan. Ketemu problem pasti. Ketemu masalah. Kita mau belajar dari kejadian ini loh. Kita libatkan Tuhan di dalam. Kita izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Membawa kita dalam pusat kebenaran. Bukan Roh Kudus. Salah satu dalam kehidupan kita adalah membawa kita pada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan membawa hidup kita pada seluruh kebenaran Tuhan. Makanya hidup kita harus dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh daging. Oh, hidup yang dipimpin oleh daging adalah hidup yang dipimpin oleh kemauan, kehendaknya. Harusnya kemauan dan kehendak kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan intervensi. Biar Tuhan yang bekerja. Dan kita akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita menikmati masa depan yang penuh pengharapan. Yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Sehingga apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin langkah kami, pegang hati kami. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan kiri. Kami berjalan sesuai kehendak-Mu dan menikmati semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan hati kami untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkati apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan bikin berhasil. Kamu berantu orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh dalam nama anugerah kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. We thank you. We praise you. We adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu. Untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu. Di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua.
Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Engkau diagungkan, Engkau diagungkan. Dengan kuasa-Mu, Hinanalayase, Ikinimie, Hinaralamo, Hinanarama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus.
membersihkan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah.
Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore, ikini mianaralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara mandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nalamaya, dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana namo siniere mereme inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan
berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.